Izin Pak, konfirmasi saya reporter Nusa Media Akhirudin Siregar Pak. Begini, yang mau saya tanya sama Bapak terkait adanya isu kematian yang tidak wajar dari pihak keluarga Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Rein Tobing. Ray Tobing Pak. Rein Tobing. Rain Tobing. Untuk keluarga yang korban atas nama siapa Pak? Hendy Erikson dari Munte. Dari Munte. Munte. Anak kandung dari Bapak dan Ibu ya Pak? Bu. Ya. Begini Pak, saya minta keterangan sedikit dari Bapak terkait kejadian yang menjadi suatu kejadian yang janggal menurut Bapak. Mohon kalau bisa dijelaskan Pak. Sekitar hari Selasa tanggal 29 sekitar jam 19.20 pihak tempat adik ini bekerja, itu adik iparku, itu anak tulangku ya. Ada ipar kandung ya Pak? Ya, anak Ya. tulangku. Ya, Aku anak lanjut Pak. sepupunya. Ya. Jadi dia bekerja di kegiatan ada di situ pengambilan kayu di hutan Panabari, tepatnya namanya di hutan Patutungan, Kelurahan Panabari, sebagai helper beko. Nah, jadi pas jam 19 hari Selasa, jam 19.20-an, pihak pengawas mandor-mandornya situ, perem-premannya di situ, atas nama Darwin Pasari Simbolon, datang ke rumah tulang ini, memberitahukan bahwa adik ini posisi di rumah sakit dalam kecelakaan kerja tertimpa ranting kayu. Setelah itu si adik ini kakaknya adik ini, Mama Rizka, nelpon saya. Nah, saya tinggal di Harian. Dengan keadaan berita yang tadi si adik lagi di rumah sakit. Saya langsung berangkat dari Harian bawa mobil, sampai saya di sini. Kenyataannya di sini udah pada nangis bahwa adik ini sudah dapat berita sudah meninggal. Sekitar jam 19.40-an pesuruh centeng ini datang ke sini. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa orang yang datang Pak? Satu orang ya Pak. memberitahukan bahwa adik ini sudah meninggal di rumah sakit. Jadi yang namanya Darwin Simbolon ini aku punya kontak, aku telepon. Sebelum nyampe aku ke sini, masih di jalan, aku telepon dia supaya bareng ke rumah sakit. Dia bilang aku biar langsung naik motor aja supaya cepat. Pas aku sampai di sini berita meninggal, aku kontak di HP-nya udah mati. Nah, udah mati. Jadi kami hubungi pihak-pihak yang punya wewenang dari tempat pekerjaan itu di lokasi itu untuk supaya tahu informasi. Nggak ada yang bisa dihubungi. Nah, SMS pun tidak dibalas. Jadi ceritanya kita punya kesimpulan bahwa si hari ini tidak diurus di rumah sakit. Nah, itu kesimpulannya. Kita berangkat ke rumah sakit. Kalau boleh tahu Pak, rumah sakit mana Pak tempat adik kita dirawat Pak? Rumah sakit daerah Padang Sidimpuan. Rumah sakit Kota Padang Sidimpuan ya Pak? Rumah sakit umum ya Pak? Ya, jadi kita tahunya ini kebetulan ada orang sini tinggalnya di Sidimpuan. Kita suruh ngecek di mana posisi ada korban kena timpa kayu. Akhirnya dapat informasi dari dia di rumah sakit umum. Pas kejadian itu keterangan dia, kami video callan. Nah, di videokan bahwa si adik ini sudah dikremasi di kamar mayat. Orang nggak ada di situ. Ditanyakan ke pihak rumah sakit bahwa yang bawa korban itu ke rumah sakit lagi pergi makan. Ya. Nah, setelah itu kan berangkat, pas di tengah jalan sekitar di Utahulbung ya. Oke. Ada kabar dari sana bahwa minta apa ditunggu apa enggak, karena posisi sudah mayat sudah naik ambulan, sudah posisi ambulan. Kalau memang udah di ambulan, ngapain kami tunggu lagi? Jadi saya putar langsung melapor ke Polsek. Jadi yang jadi pertanyaan bagi kami, janggal kenapa waktu kejadian diperkirakan pengakuan salah satu dari centengnya yang di situ, namanya Perudian Simanjuntak. Saya potong Pak. Kalau boleh tahu centengnya itu ada berapa Pak di lokasi kegiatan Pak? Angka pastinya saya kurang tahu, tapi sejauh ini yang saya tahu 4 orang. Dan kalau boleh tahu, yang 4 orang tersebut masyarakat kelurahan ini Kelurahan Panabari. satu kelurahan dengan Bapak? Enggak, saya warga di Sarean. Dengan adik kita yang jadi korban? Iya, satu kelurahan. Oke, lanjut Pak ceritanya Pak. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai bahwa
melapor polisi ya Pak? Ya, nah, melapor ke polisi bahwa keadaan yang saya tahu begini, laporan apa cerita, pokoknya saya sering lah sama yang piket. Nah, jadi setelah itu mayatnya sampai di sini jam 24.00. Tanggal Pak? Tanggal 29. 29 hari itu juga ya Pak? Iya, jadi kita merasa keberatan lah, kita merasa janggal lah, dan kita ingin cari kebenaran lah, kita mau cari keadilan. Karena di samping berbelit wajar kita curiga Pak. Dan ada pun alasan orang itu kecelakaan kerja dari kronologis kejadian kita tidak yakin. Kita merasa bahwa ini adalah korban pembunuhan, dan itu yang kita kejar, dan itu yang kita lakukan. Kita mau cari keadilan Pak. Oke Pak, saya tanya sedikit lagi. Saya mendengar informasi bahwa pihak kepolisian mendatangi keluarga Bapak dan keluarga korban. Iya. Dalam hal apa Pak? Kalau bisa dimohon penjelasannya. Setelah kita lapor polisi, besoknya polisi datang sama tim Nabis dari Polsek Polres Tapalus Selatan ya Pak? Tangsel. Saya itu ada di situ. Ya. Kita diajak mediasi ke kantor kelurahan. Ada Pak Lurah di sana, dan penatua ada di sini, juga ada pemuka-pemuka masyarakat di sini. Jadi juga hadir dari pihak ini pekerjaan ini, entah apa namanya pekerjaannya ini kan. Utusan dari pihak Saya bilang perusahaan begitulah saya Pak, nggak tahu, pengelola kegiatan, mereka, kan? pengelola Yang kegiatannya kerja di Pak. situlah yang centeng-centeng di situ. Jadi setelah diceritakan kejadian ini, ada yang namanya Parulian si Simanjuntak, dia cerita bahwa kejadian itu jam 4 dan posisi masih hidup katanya, masih ditolong dia, masih sempat, katanya orang itu berdua di situ lah, keterangan dia. Kalau boleh tahu Pak, si Parulian ini kawannya kerja atau masyarakat kelurahan ini Pak? Centeng juga. Centeng juga ya Iya, Pak? Oke Pak, saya silakan. centeng lah, karena penjamin kan, ya centeng lah kan gitu, menurut saya sih. Nah, jadi keterangan dia masih hidup dan disuruh orang untuk membawa adik ini entah kemana. Kalau dibilang untuk dibawa berobat, dekat sini kan ada puskesmas, kenapa nggak singgah di sana? Saya nggak tahu lah mau dibawa kemana adik ini kan gitu. Oke Pak. Orang itu keterangannya di pas mediasi yang namanya si Darwin Simbolis. Setelah itu kejadian katanya, pokoknya dia disuruh orang untuk bawa, orang itu masih kerja lagi untuk buat kayu katanya. Melanjutkan kegiatan begitu ya Pak? Melakukan kegiatan. Jadi setelah itu dimediasi untuk kalau bisa masalah ini secara kekeluargaan. Langsung saya yang jawab. Saya belum menerima faktanya bahwa adik saya ini kecelakaan kerja. Didasari itu saya melapor ke polisi. Nah, jadi saya harus tahu dulu lah, karena untuk memastikan dia benar-benar dibunuh apa benar kerja, saya tidak ngerti itu pihak yang berwenang. Itulah dasar saya bikin pengaduan. Nah, jadi dikunci pada mediasi sekitar pagi itu, ya orang itu berangkatlah ke TKP. Dan waktu itu saya suruh adik ponaan juga lah dari pihak keluarga, abangku dari pihak keluarga untuk cek Ke lokasi. Setelah keluar, pulang dari orang itu, diajak lagi sekitar jam 5 sore untuk mediasi. Nah, di mediasi. Jadi saya bilang, kalau mediasi ini kan arahnya ya sudah pasti perdamaian lah kan gitu. Ya, lanjut. Jadi jelas sampai detik itu, walaupun sudah diterangkan, saya tetap tidak terima. Melihat kondisi keluarga kita ini begitu ya Pak? Iya, saya tetap tidak terima bahwa itu murni kecelakaan. Saya tidak terima. Tapi saya buat dalil waktu itu, jawab saya buat dalil yang sederhana aja saya jawab. Tabu bagi kami bicara perdamaian kalau mayat ini belum dikebumikan. Nah, didasari itulah setelah dikebumikan, ya namanya kami, bukan saya juga, tulangku ini saya tanya merasa puas enggak dengan kematian adik itu. Tidak merasa puas. Adik-adik ini juga yang abangnya, kakaknya terus juga tidak merasa puas. Ya kita cari keadilan lah, makanya kita lanjutkan proses hukum. Itu niatan kita, ini masih mau langkah ini Pak. Oke Pak, untuk pihak Polsek, itu Polsek apa Pak yang ada di wilayah ini Pak? Sebagai Batang Angkola ya Pak? Iya. Itu pihak Polsek Batang Angkola pernah datang ke rumah duka atau bagaimana Pak? Waktu sama tim itu yang ngecek di Tim mediasi ya Pak? Hah? Tim mediasi ya Pak? Enggak dicek juga mayatnya, enggak tahu aku apa. Oh,
di saat mayat sebelum dikremasi ya Pak? Enggak, mayat sampai di sini udah lengkap, itu pakai baju baru, sudah diformalin itu. Untuk sampai ke sini Pak, mayatnya pakai ambulan atau Pakai ambulan. Pakai ambulan ya Rumah Pak? sakit daerah Kota Padang Sidempuan. Tidak ada pengawalan pihak kepolisian Pak? Tidak. Hanya pihak rumah sakit umum Rumah sakit. Nah, dan pihak yang punya kegiatan begitu ya iya. Pak? Oke. Posisi ambulan nyampe di sini, saya masih di Polsek. Saya masih di Polsek Pintu Padang. Izin Pak, untuk laporan pengaduan Bapak diterima di Polsek Pintu Padang Pak? Waktu malam itu Ya, ada diterima Pak? ada, tapi cuma cerita-cerita gini. Oh, tidak ada Pokoknya STPL-nya dilaporkan Pak? lah. Ya, dia minta keterangan nama saya, baru nama adik ipar kakaknya yang korban ini, kakak kandungnya, kakaknya Ya, yang ya. paling besar. Oke Pak, untuk otopsi, saya mendapat informasi ada pihak yang meminta agar keluarga tidak melakukan otopsi. Kalau boleh tahu Pak, dari pihak mana Pak? Pihak kepolisian, Polisi atas nama siapa Pak, kalau boleh tahu yang datang kurang Pak? tahu juga Pak. Itu dari Polres atau dari Polsek Pak? Ada dari Polsek, ada dari Polres. Tujuan mereka Pak, meminta agar tidak dilakukan otopsi. Kalau boleh tahu. Kan dibuat pernyataan, dibacakan. Jadi kalau otopsi butuh biaya, kan gitu. Ya, lanjut Pak. Nah, lagian dikuburkan tidak bisa cepat. Jadi berdasar pertimbangan itu disuruh tanda tangan, ya tanda tangan aja lah. Oh, kita kan nggak tahu itu proses apa itu, apa artinya itu kan gitu. Nah, Tapi dari pihak Polres Tapsel ada yang meminta agar tidak diotopsi, begitu ya Pak? ya ditawarkan pernyataan ini, Di dibacakan di dalam surat pernyataan itu ya Pak? Iya, dibacakan. Setelah dibacakan, Untuk surat pembacaan surat itu ada yang menyaksikan Pak atau dokumentasi? nggak dokumentasi. Dibacakan aja, ditandatangan itu langsung. Ada berapa orang dari pihak Polres Tapsel yang datang ke rumah duka untuk meminta agar tidak diotopsi Pak? Itu gini ya, orang itu kan udah diketik, dibacakan. Ya sudah berbentuk surat begitu ya Pak? Sudah berbentuk surat. Jadi ditawarkan. Aku ikut di sini. Jadi tunanganku ini juga tak ngerti sebenarnya. Aku juga tak ngerti. Macam mana ini biar aku teken? Ya teken aja lah, kalau polisi yang bilang ya aku bilang lah. Kan polisi yang bilang. Iya ya Pak. Ah, aku mana ngerti salah apa enggak itu. Kalau boleh tahu Pak, saya lanjut lagi pertanyaannya. Untuk alat berat yang menurut info telah diturunkan dari lokasi kegiatan, Ya. yang membawa alat berat tersebut Pak, pihak Polsek apa pihak Polres Pak? Yang angka pastinya pas malamnya itu kan mati lampu. Ya Pak, lanjut Pak. Sekitar jam berapa itu? Ada Pak Kanit ada di sana, karena kebetulan kan gini. Pas hari penguburan, Pak Kanit hubungi saya. Kanit Polsek Polsek Pintu Padang. Pintu Padang ya Pak. Nah, dia pertama nanya keberadaan, tolong dulu carikan dulu operator Simanjuntak saat sama-sama usir itu, sampai sekarang belum kami ketemu. Jadi aku jawab, Pak Kanit aku sibuk dalam penguburan. Dan beliau juga minta tolong ya Bang, kalau nggak ada kegiatan di atas, tolong diinformasikan ya sama kami. Ya saya bilang siap komandan. Pas malam, aku di sini, aku udah lihat memang Ya Pak. ada laporan dari masyarakat, bekonya sudah turun. Saya telepon Pak Kanit. Pak Kanit turun, bekonya katanya sudah turun. Ya saya ada di sini Bang katanya gitu. Kalau nengok langsung sih enggak. Oh, di saat membawa beko atau alat berat dari lokasi, pengakuan Kanit Polsek Pintu Padang, beliau ada di tempat Saya telepon. mengikuti alat berat tersebut, begitu ya Pak? Iya pokoknya enggak tahu lah. Pokoknya yang jelasnya kan didasari karena Pak itu bilang kalau ada kegiatan tolong diinformasi. Aku dapat informasi beko sudah turun, aku telepon Pak Kanitnya. Ya Bang, tahu Bang, saya ada di sini sekarang katanya. Oke Pak, untuk sampai saat ini pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait kegiatan di atas, apakah sudah diketahui pihak kelurahan atau kecamatan atau pihak Polsek Pak? Saya tahu Bapak Maksudnya kurang ngerti aku itu. yang mengelola kegiatan di lingkungan hutan yang ada di Tanah Tombangan Pak.
Kalau sebagai tempat kalau lokasi suami itu korban. kurang tahu saya Pak, tapi yang pasti pas mediasi ada pihak orang itu. Ada pihak-pihak Nah. yang melakukan kegiatan di atas Iya, ya Pak. itu tadi yang menceritakan itu kan pihak orang itu tuh. Hah? Untuk namanya Pak, kira-kira Bapak ketahui kira-kira siapa-siapa Satu yang dari 9 juta, satu dari Simbulon, masyarakat Panabari ini juga. Panabari ini juga ya Pak. Oke Pak, untuk informasi walaupun sekedar informasi, sebagai donatur yang mengelola usaha itu, kira-kira dari mana asalnya dapat menurut info Pak yang Bapak ketahui? Ini Marga Siagian orang Ranto. Sebagai pengelola usaha itu ya Pak. Ya, Tapi bosnya lah, enggak tahu iya. kalau tanah nanti 100.000 juga dah ya. Anu kan. Pokoknya bosnya katanya Marga Siagian lah katanya sih. Oke Pak, ini saya dari Nusa Media konfirmasi ke Bapak, minta izin bila mana ini dibutuhkan untuk jadi bahan publikasi, saya minta izin kepada Bapak dan Ibu sebagai narasumber media Nusa Media ataupun saya sebagai reporter Nusa Media Pak. Ya kami sangat senang lah, kami kan orang miskin Pak. Jadi kan kalau ini banyak orang tahu kan pasti nanti ada yang supaya gimana lah ya, supaya kami terbantu gitulah. Kami juga minta tolong lah sama Bapak kan. Kami butuh bantuan lah. Ya bukan bantuan berarti gimana menyelesaikan ini. Karena kami kan macam mana ya? Kami tetap merasa kurang puas ini. Oke Pak, sesuai dengan profesi saya coba untuk mempublikasi dengan segala kemampuan. Saya usahakan agar ini didengar pihak penegak hukum sebagai bantuan mendapatkan keadilan bagi keluarga Bapak. Sekian Pak konfirmasi saya dari saya Akhirudin Siregar, reporter Nusa Media Pak. Ya, Pak.